Jadi kami dari kelompok D sedang berada di Desa Penting Sari. Kami akan melakukan observasi Memetikan kopi. pemetikan dan pengolahan buah kopi. Bye-bye. Nah, teman-teman, sebelum memulai ke proses pengolahan biji kopi, di sini kami juga melakukan field trip ke kebun kopi Kopen yang terletak di Desa Penting Sari. Di sini kami mengamati bagaimana cara petani memetik kopi dengan teknik yang tepat, yaitu memetik satu persatu buah yang matang. Teknik ini yang dikenal sebagai selective packing, bertujuan menjaga kualitas dan memastikan rasa kopi tetap terjaga. Dalam video ini, saya akan menunjukkan proses pengolahan kopi dengan menggunakan metode honey yang dipadukan dengan rimpang jahe. Metode ini memadukan tradisi dan inovasi untuk menciptakan cita rasa kopi yang khas. Jadi, tadi diawali dengan proses pengambilan biji kopi, dan langkah selanjutnya yaitu adalah proses perambangan, di mana proses perambangan ini adalah proses pemilahan untuk memastikan hanya buah kopi yang terbaik yang digunakan. Buah-buah yang cacat atau tidak layak dipisahkan untuk menjaga kualitas hasil akhir kopi. Setelah melewati perambangan, biji kopi selanjutnya akan melewati proses pulping. Dalam tahap ini, kulit buah kopi dipisahkan dari bijinya, tetapi lapisan lendir manis atau mucilage tetap dibiarkan menempel pada biji. Inilah yang menjadi ciri khas metode honey. Setelah biji kopi melalui proses pulping, langkah berikutnya adalah menyiapkan mosto, yaitu campuran rimpang jahe yang akan digunakan dalam fermentasi biji kopi. Untuk persiapan mosto, kami mulai dengan memotong rimpang jahe menjadi ukuran kecil agar mudah dihancurkan. Kemudian kami geprek agar proses fermentasi dapat berjalan dengan baik. Sebelum mencampurkan mosto ke dalam biji kopi, penting untuk mengukur Brix atau kadar gula alami pada biji kopi dan mosto rimpang jahe. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa kadar Brix awal biji kopi adalah 24,6. Angka ini menunjukkan kandungan gula yang cukup tinggi, yang ideal untuk proses fermentasi metode honey. Untuk rimpang jahe, kadar Brix yang diukur adalah 4,9. Meskipun lebih rendah dibandingkan biji kopi, ini cukup untuk memberikan kontribusi gula tambahan sekaligus membawa aroma khas jahe ke dalam fermentasi. Setelah mosto jahe siap, langkah berikutnya adalah mencampurkannya dengan biji kopi yang telah dipulping. Tahap ini bertujuan untuk memulai proses fermentasi yang akan memperkaya rasa kopi. Kami mencampurkan mosto jahe secara merata dengan biji kopi, memastikan setiap biji terlapisi dengan baik. Campuran ini akan menjadi bahan fermentasi dengan metode anaerob, yang berarti fermentasi dilakukan tanpa kehadiran oksigen. Kami juga melakukan pemantauan pH dan juga melakukan pengukuran suhu. Pemantauan pH ini penting untuk memastikan kondisi asam tetap optimal bagi mikroorganisme. Setelah 36 jam fermentasi selesai, biji kopi telah mengalami perubahan dengan aroma jahe yang khas dan karakter rasa yang lebih kompleks. Tahap selanjutnya adalah proses pengeringan. Biji kopi yang telah difermentasi dan dipisahkan dengan mosto rimpang jahe kemudian akan dikeringkan menggunakan oven pengering. Sebelum memasuki oven pengering, terlebih dahulu kita timbang berat biji kopi untuk mengetahui berat awal dari biji kopi sebelum pengeringan. Setiap beberapa jam pengeringan, kami mengambil biji kopi dari oven pengering untuk dilakukan penimbangan, di mana penimbangan ini dilakukan untuk menghitung kadar air dari biji kopi. Dengan memantau kadar air secara berkala dalam biji kopi, kami dapat memastikan bahwa biji kopi siap untuk proses berikutnya.
Setelah hasil kadar air menunjukkan di angka yang tepat, kami menghentikan proses pengeringan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pengupasan kulit ari. Pengupasan kulit ari ini penting untuk memastikan biji kopi dalam kondisi optimal sebelum disangrai. Dari sini, kami akan melanjutkan ke tahap sortasi untuk memisahkan biji berdasarkan ukuran dan kualitas. Proses ini penting untuk memastikan bahwa hanya biji kopi dengan kualitas terbaik yang akan dilanjutkan ke tahap penyangraian. Sortasi dilakukan dengan memeriksa biji kopi satu persatu. Kami mencari biji yang cacat seperti yang pecah, berjamur, atau memiliki warna yang tidak seragam. Biji yang tidak memenuhi standar kualitas akan dipisahkan. Setelah disortasi, biji kopi akan melalui proses sangrai melalui mesin sangrai. Mesin ini memungkinkan pengaturan suhu dan waktu yang presisi, memastikan setiap biji kopi matang dengan sempurna. Proses sangrai dimulai pada suhu rendah untuk mengeluarkan kelembapan sisa. Kemudian, suhu dinaikkan secara bertahap untuk mengembangkan profil rasa yang diinginkan. Setelah tingkat sangrai yang diinginkan tercapai, biji kopi segera dikeluarkan dari mesin dan didinginkan. Pendinginan ini menghentikan proses sangrai agar biji tidak terlalu matang atau gosong. Setelah biji kopi disangrai, langkah berikutnya adalah proses penggilingan atau grinding. Penggilingan biji kopi penting untuk mengubahnya menjadi bubuk yang siap untuk diseduh. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati agar rasa kopi tetap terjaga. Kami menggunakan mesin grinder kopi modern untuk menghaluskan biji kopi. Mesin ini dilengkapi dengan pengaturan yang memungkinkan kami menyesuaikan tingkat kehalusan bubuk kopi, yang sangat penting tergantung pada metode penyeduhan yang akan digunakan. Kopi awalnya dimasukkan ke dalam hopper mesin grinder. Mesin akan menggiling biji kopi menjadi bubuk dengan menggunakan sistem penggilingan berbentuk bur atau blade. Kami memilih bur grinder untuk menghasilkan bubuk kopi yang lebih konsisten dan seragam. Setelah biji kopi digiling, saatnya untuk menyeduh bubuk kopi yang telah disiapkan. Proses penyeduhan menggunakan air panas sekitar suhu 90 hingga 96 derajat Celcius dituangkan perlahan ke atas bubuk kopi. Proses ini dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan air meresap merata dan mengekstraksi rasa terbaik dari kopi. Langkah berikutnya adalah penilaian kualitas kopi. Para barista akan menilai aroma dan rasa kopi untuk memastikan kualitas yang dihasilkan. Berdasarkan beberapa penilaian dari barista mengatakan bahwa kopi yang sudah diseduh dengan pengolahan metode honey secara anaerob menggunakan rimpang jahe, beberapa barista mencium aroma rempah yang lembut khas jahe tetapi tetap ada sentuhan manis alami dari biji kopinya sendiri. Ini bukan aroma jahe yang seperti bubuk tambahan tapi terasa alami. Setelah para barista menyesap kopi ini, mereka mengatakan bahwa rasanya segar dengan perpaduan sempurna antara jahe dan karakter asli kopi. Rasa jahenya bukan seperti bubuk jahe yang dicampur ke kopi, melainkan rasa jahe itu berasal benar-benar menyatu ke dalam biji kopi, menciptakan lapisan rasa yang unik dan menyenangkan. Berikut beberapa penjelasan dari para penilaian barista yang telah mencicipi kopi yang kami buat. Yang D sama yang G. Kenapa yang D? Kalau yang
tanaman itu di Jangge. Kalau orang mungkin itu nggak tahu kalau itu robusta. Saya pun kaget kalau itu robusta. Karena satu-satunya dari semua yang nggak ada hitam cuma itu. Kopi ini menawarkan pengalaman rasa yang unik dengan dominasi rasa coklat hitam yang pekat dan kaya, diikuti dengan sentuhan lembut rasa kacang yang memberikan keseimbangan sempurna. Tidak hanya itu, aromanya juga sangat khas, dengan nuansa rempah-rempah alami yang halus dan menggugah selera. Semua karakter ini tercipta dari proses fermentasi yang dilakukan dengan metode honey secara anaerob menggunakan rimpang jahe. Ini menghasilkan kopi dengan cita rasa yang kompleks namun tetap harmonis. Setelah kopi diseduh kembali, langkah terakhir yang kami lakukan adalah mengukur pH dan TDS untuk memastikan kualitas kopi yang optimal. Pertama, kita mengukur pH kopi. pH ini penting karena memengaruhi rasa kopi. pH yang lebih rendah menunjukkan keasaman yang lebih tinggi, sementara pH yang lebih tinggi menunjukkan kopi yang lebih basah. Setelah dimasukkan ke dalam kopi, alat pengukur pH menunjukkan angka sekitar 3,4. Angka ini menunjukkan bahwa kopi yang kami buat memiliki tingkat keasaman yang cukup tinggi, yang umum ditemukan pada jenis kopi tertentu seperti kopi robusta. Selanjutnya, kita akan mengukur TDS. TDS ini mengukur seberapa banyak zat terlarut seperti senyawa kopi dan mineral yang ada di dalam kopi. Semakin tinggi TDS, semakin kaya rasa kopi yang dihasilkan. Alat pengukur TDS menunjukkan angka di 1713. Ini adalah angka yang cukup tinggi, yang menunjukkan bahwa kopi mengandung banyak senyawa terlarut. Hasil ini biasanya menunjukkan kopi dengan rasa yang penuh dan kuat, dengan profil rasa yang lebih kompleks dan bold. Berikut adalah cuplikan video field trip yang menunjukkan proses pengolahan biji kopi secara tradisional, mulai dari penyangraian dan juga grinding masih menggunakan alat sederhana.